Imam Mahdi anda akan keluar ketika idza mata malikul Hijaz, ketika Raja Hijaz meninggal dunia. Pertanyaannya, siapakah Raja Hijaz? Al-Hijaz makanun ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Hijaz adalah tempat yang ada di antara Mekah Madinah. Oh, berarti Raja Hijaz adalah Raja Saudi Arabia. Berarti ciri Imam Mahdi akan datang apabila Raja Saudi meninggal dunia. Siapa yang dimaksud? Berarti raja terakhir adalah beliau. Ya, tadi dikatakan ciri Imam Mahdi akan datang apabila meninggalnya Raja Hijaz. Hijaz adalah Saudi Arabia, antara Mekah Madinah. Berarti meninggalnya Raja Salman. Berapa usia Raja Salman sekarang? Biar nggak ngantuk, sama-sama kita baca. Ikuti saya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu dinaha, yang akan memperbaharui agamanya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Belum selesai, ikuti. Wa yuballighuhu, dan hadis itu disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen viral, jangan Abu Hurairah sama Abu Daud saja yang viral, beliau juga pengen viral. Jadi berdasarkan hadis ini sahih, silakan buka dalam kitab 1 An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di halaman-halaman awal. Atau yang kedua dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratus Sa'ah karya Dr. Muhammad bin Ma'an Al-Mubayyad, Syekh dari Syam, ensiklopedia akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Atau dalam kitab Nihayatul Anam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Usianya hampir sama dengan saya. Hampir saya bertemu dengan beliau, qadarullah ada satu hal saya tidak bisa bertemu lagi, 2017. Jamaah, jadi berdasarkan hadis ini 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul mujaddid, bukan nabi, bukan rasul, reformis, man yujaddidu, mujaddid, yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Jadi nggak akan ada lagi yang mengaku paling sunnah dan rajin membid'ahkan yang lain. Nggak ada. Semuanya manhajnya sama, bukan manhaj salaf. Ingat, bukan manhaj salaf. Yang wajib kita ikuti adalah manhaj nubuwah, manhaj kenabian. Siapa yang harus kita ikuti? Nabi apa ulama salaf? Nabi. Ini pemikiran yang sengaja dibangkitkan untuk memecah belah umat Islam di akhir zaman. Hati-hati, jamaah, jamaah. Aman, aman. Saya tagih nih, kalau ada apa-apa ikut saya. Ya. Yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham sesat, sehingga pada saat beliau datang dan memimpin, maka Islam akan kembali pada makomnya, ma'ana alaihi washabi, pada manhaj nubuwah, manhaj kenabian. Maka tidak ada yang mengklaim paling benar, paling sunnah, semuanya sama. Ummatan wahidah. Betul? Manhaj nubuwah, manhaj kenabian, ma'ana alaihi washabi, kata Rasul. Yang kedua, umat Islam akan dipersatukan di bawah imamah dan imarahnya, kepemimpinan. Yang ketiga, Islam akan memimpin dunia. Tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam akan tegak di sana. Tidak ada satu rumah pun, kata Rasulullah, baik di kota ataupun di kampung, ila sayyadukuhu babahu Islam, melainkan Islam akan mengetuk pintu rumahnya.
Kemudian yang keempat, dunia aman sejahtera. Maka pada saat itu kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke barat, komunisme akan kembali ke timur. Fayakunu dinu kulluhu lillahi azza wa jalla. Maka yang agama adalah hanya untuk Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Dan yang terakhir, umat Islam akan kaya raya. Karena Rasulullah menjelaskan fayushirul mal sihahan, dan pemimpin Islam ini akan membagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi jangan khawatir, beliau datang, hutang kita lunas sama cicilan kita. Amin. Kencang aminnya. Belum lunas hutang sama cicilannya. Ya, jamaah. Jadi kalau ada debt kolektor, berdoa yang kencang, ya Allah segeralah utus Imam Mahdi, ya Allah hutang sama cicilan saya. Ini ada debt kolektor mau nagih, ya Allah mau jabal cicilan saya. Kencang doanya sama Imam Mahdi. Allah Akbar. Jamaah, apakah ini tahun titik tolak kebangkitan Islam? Insya Allah. Allahu Akbar. Baik, berarti pemimpinnya Imam Mahdi, battlegroundnya, titik tolaknya, manbaknya, matla'nya adalah Masjidil Aqsa, Palestina. Pertanyaannya, lalu siapa pasukan Imam Mahdi? Nih, abang-abang ini nih pasukannya. Benar abang-abang ini? Bapak Ibu, siapakah pasukannya? Kalau Imam Mahdi sudah ada, berarti Imam Mahdi, pasukannya sudah ada. Jawab. Kapan Ustaz Imam Mahdi itu datang? Ciri-ciri Imam Mahdi akan keluar. Kata Rasulullah SAW, yakhruju al-Mahdi fi akhir ammati. Al-Mahdi akan keluar dari masa terakhir umatku, dari fase terakhir umatku. Inda zalazila, ketika banyak bencana terjadi muka bumi. Bahkan di negara Arab pun banyak bencana. Wakhtilafi minan nas, dan perselisihan dan peperangan di antara sesama manusia. Banyak bencana, banyak peperangan, nah itulah. Dan itu dalam kondisi yang betul-betul sangat buruk sehingga akal tidak bisa memahami, kok bisa biadab sebiadab ini. Nah, di saat itulah Imam Mahdi akan keluar. Yang kedua, Imam Mahdi akan keluar ketika idza mata Malikul Hijaz, ketika Raja Hijaz meninggal dunia. Pertanyaannya, siapakah Raja Hijaz? Al-Hijaz makanun ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Hijaz adalah tempat yang ada di antara Mekah Madinah. Oh, berarti Raja Hijaz adalah Raja Saudi Arabia. Berarti ciri Imam Mahdi akan datang apabila Raja Saudi meninggal dunia. Siapa yang dimaksud? Dapat WA dari mana, Bang? Siapa? Betul Raja Salman? Yakin? Saya enggak yakin. Kita kuatkan sama-sama. Jamaah yang mati Allah. Betulkah Raja Hijaz yang dimaksudkan Raja Salman? Nah, kita lihat. Ini Mekah di zaman Nabi Ibrahim, wadin ghairi dzi zar'in. Ini Mekah di zaman Rasulullah SAW gambarannya, dan ini Mekah di zaman kita. Tanda kiamat telah terjadi, kata Rasulullah. Saya tidak rela ada gedung yang lebih tinggi daripada Ka'bah dan Masjidil Haram. Ini rumah Allah kalah sama gedung ini. Pantas tidak? Adabnya di mana? Saya yakin Rasulullah tidak suka dengan Mekah hari ini dalam kondisi seperti ini. Dan ini tanda kiamat. Ketika Jibril menyerupai sebagai seorang laki-laki, kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julusan 'inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi majlisin ittala 'alaina rajulan. Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam satu majlis, datang seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, ya, amat putih cemerlang pakaiannya, syadidu sawadi syar, hitam mengkilau rambutnya sebahu. Wala nura minhu min atharis safar, tidak terlihat bekas perjalanan jauh keringat, tidak. Wala na'rifu minna ahadun man huwa, kami tidak kenal, padahal itu Jibril. Bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Terakhir bertanya tentang kapan kiamat terjadi. Kata Rasulullah, saya tidak tahu, Anda pun tidak tahu. Yang keempat, yang berikutnya, apa tanda-tanda kiamat? Kata Rasulullah salah satunya, tara ra'yal ghanam ru'asai hufatan uratan yaskununa fi makanin murtafi' wa hum yatatawwaluna fil bunyan yabnah ada fawqal jabal. Tanda kiamat akan terjadi adalah kalian akan menyaksikan para penggembala kambing yang miskin, tanpa alas kaki, telanjang dada, hanya sarungan saja, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Ya.
Sebelum Ramadan kemarin saya sedih, Bu. Sejak sudah hampir 4,5 tahun saya tidak ke Tanah Suci. Dari Istanbul kita ke Madinah, dari Madinah kita ke Mekah. Sedih saya melihat Mekah. Dari hotel tempat saya berdiri, tempat saya nginap, itu Masjidil Haram terhalang oleh hotel-hotel tinggi. Ya Allah, ini Mekah hari ini. Persis kata Rasul. Kalian akan melihat bangsa Arab ini, Mekah ini berlomba mendirikan gedung-gedung bertingkat sampai tinggi mengalahkan tingginya gunung. Habis sholat asar saya tidak keluar dari Masjidil Haram, Bapak Ibu. Saya diam di sini. Saat itu sinar matahari menerangi ini dan bayang-bayang ini menutup Ka'bah. Merinding saya, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Saya tidak pulang keluar setelah sholat asar. Saya diam di sini. Lalu kemudian bayang-bayang ini, matahari menyoroti ini sehingga bayangannya menutup Ka'bah. Allahu Akbar, merinding saya. Apa kata Rasulullah SAW? Imam As-Suyuti menukilkan hadisnya bahwa tanda kiamat akan terjadi. Faqad azadatus sa'atul Ka'bah. As-sa'atu azadatil Ka'bah. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. As-sa'ah itu artinya jam. Ini apa ini? Allahu Akbar. Orang-orang Arab sekarang mengatakan ini as-sa'ah. Hal itu terjadi zaman saya. Ini maksud hadisnya. Allahu Akbar. Jamaah, berarti benar ini tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bicara tentang sejarah Arab, sedikit saja. Ini adalah King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nama Saudi Arabia diambil dari nama beliau, Al Saud. Dibantu oleh Thomas Edward Lauren dari Inggris yang hafal Quran dan hadis. Tunduklah ulama-ulama Arab seperti Snok Hugrenya hafal 30 juz, hafal hadis dan bisa berbahasa Arab. Berganti nama menjadi Abdul Ghafur sehingga pura-pura jadi syekh. Ya, Bapak Ibu, hingga apa yang terjadi? Tertipulah umat Islam. Dibantu Inggris, berdirilah terpisahlah Saudi Arabia. Beliau pada tanggal 23 September 1932 mempersatukan 13 kerajaan yang ada di Jazirah Arab menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Nah, di sini maka diberi nama Saudi Arabia dari kata Saud, nama beliau sendiri, Abdul Aziz As-Saud, Saudi Arabia. Nah, Bapak sekalian, dan ini dinasti beliau, ini anak-anak beliau, raja-raja Arab. Nah, sebetulnya Raja Salman punya adik yang namanya Mukrin bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi 3 putra mahkota. Mukrin bin Abdul Aziz berarti raja terakhir beliau, karena ini adik kandung satu jajar. Qadarullah 29 April 2015 beliau meninggal dunia. Helikopter yang dinaikinya ada yang menembak, jatuh, meledak, beliau gugur. Maka putra mahkota jatuh kepada orang berikutnya yang terkuat, Muhammad bin Naif. Ya, keponakan dari beliau. Putra adik beliau namanya kakak beliau bernama bernama Naif bin Abdul Aziz. Tapi beliau pun meninggal 2017. Berarti putra mahkota tersisa satu, otomatis putra mahkota jatuh ke tangan Muhammad bin Salman sampai hari ini. Berarti raja terakhir adalah beliau. Ya, tadi dikatakan ciri Imam Mahdi akan datang apabila meninggalnya Raja Hijaz. Hijaz adalah Saudi Arabia antara Mekah dan Madinah. Berarti meninggalnya Raja Salman. Berapa usia Raja Salman sekarang? Halo, sudah pada sipit matanya. Jamaah, katanya sampai jam 12. Ini baru jam 10 lebih, jamaah. Lanjut jamaah. Jadi masuk surganya malam ini. Oh iya, malam ini, semangat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah. Berarti Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Kita tunggu momentum ibadah haji, Pak. Kenapa saya katakan momentum ibadah haji? Yamlikul Araba sab'an atau samanian. Imam Mahdi akan memimpin Arab 7 atau 8. yakni hajjajat, yaitu 7 atau 8 kali musim haji. Ada kemungkinan dimulai dari musim haji.
Pak, nanti kalau ketemu Imam Mahdi, tolong minta nomor HP-nya Pak ya. Salam dari saya Pak. Tahun-tahun yang lalu saya tidak bertemu dengan beliau. 4 kali kami mencoba mencari di Masjidil Haram, tidak ketemu. Akan ada 7 ulama nanti berkumpul. Mereka yashku ilallah, yaskuna ilallah ala ma asabahum min zulmil yahud fil alamin. Mereka akan mengadukan kepada Allah atas zolimnya di negara-negara mereka. Pasti Imam Mahdi sudah ada. Fayabhasun anhu. Maka 7 ulama besar ini, kata Rasulullah SAW, mencari Imam Mahdi. Ketemulah Imam Mahdi. Ibsit yadaka anta mahdiyun. Ibsit yadaka nubayyuk ala sami wa ta'ah. Ulurkan tangan anda, kami baiat anda sebagai Imam Mahdi. Ciri Imam Mahdi yang asli, beliau tidak mau mengaku sebagai Imam Mahdi. Lastu Mahdian, ana ihda minal ansor. Beliau menarik tangannya. Saya bukan Imam Mahdi. Saya hanya satu dari orang Ansor saja. Buktinya dari Ansor Madinah, bukan dari Pakistan. Muhammad Qasim, bukan. Saya sudah WA-an sama asisten beliau. Bukan, beliau bukan. Beliau tidak ngaku kok. Masih ada WA-nya di HP saya. WA-nya Muhammad Qasim. Beliau bukan Imam Mahdi. Halo. Saya ngobrol dengan asisten beliau lama dengan HP saya. Beliau sendiri tidak mengaku kok. Siapa? Pengikutnya saja yang mengklaim. Halo? Aman? Nah jemaah, berarti beliau dari Madinah. Ana ihda minal ansar. Saya adalah salah satu dari orang-orang Ansar. Beliau lari ke Mekah, ke Madinah, dikejar ke Madinah, lari ke Mekah, ketemu di Mekah, lari lagi ke Madinah. Ya tahawal min Makkah dan Madinah salah semarat, lari pulang pergi Mekah Madinah 3 kali. Yang keempat kalinya ditahan sama malaikat Jibril, diislahkanlah oleh malaikat Jibril di malam itu. Dibuang rasa ragu, ditanamkan keyakinannya sebagaimana keyakinan Rasulullah ditanamkan ketika menjadi Nabi dan Rasulullah. Yang terakhir, maka menjelang salat subuh beliau keluar, dibaiatlah antara rukun Hajar Aswad, multazam pintu Ka'bah dengan makom Nabi Ibrahim. Wa adadul ladzina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin, dan jumlah orang yang membaiatnya jumlah pasukan sama dengan jumlah pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Sejak saat itulah perang pertama membersihkan jazirah Arab dari kemunafikan. Itu Pak. Kenapa Arab diam saja? Dipimpin oleh orang-orang munafik. Maka kemunafikan ini yang pertama kali diperangi Imam Mahdi. Ya, kita buka dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Dawud. Ya, ada. Saya lupa lagi nomor berapa. Tagzuna jaziratul Arab wa yaftahuha Allah. Kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa Farisa, kemudian kalian akan memerangi Persia. Persia itu Iran dan sekitarnya. Wa yaftahuha Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Rom wa yaftahuha Allah, lalu kalian akan memerangi Eropa, Romawi. Kalian akan menang, Allah memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Dajjal, lalu yang keempat kalian akan berperang melawan Dajjal. Berarti telah dekat jamaah. Betul jamaah. Allahu Akbar. Ustaz, katanya 3 orang laki-laki Ustaz, betul? Kata Rasulullah 3 laki-laki, betul. Yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 laki-laki. Kulhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu pun tidak ada yang menjadi raja. 3-3-nya tidak menjadi raja. Ustaz, kan tinggal 1, ini sudah wafat. Betul, tinggal 1, tapi ada lagi 3. Ini yang kedua, ada Al-Walid bin Talal, ini istrinya, berhijab tidak? Al-Walid bin Talal. Dan ini yang ketiga, Khalid bin Farhan. Sekarang ada 3 lagi. Apakah ini 3 orang yang dimaksud? Wallahu a'lam bissawab. Tapi mereka tidak akan berhasil menjadi raja. Kenapa? Sumatatu araya Asud bin Kibalil Masyrik. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Min Kibalil Masyrik, dari arah timur. Rasulullah berada di Madinah. Kata Rasul, dari arah timur munculnya. Itu telunjuknya kemana? Ke Pekanbaru. Pekanbaru, Pak. Yakin? Mana semangatnya nih? Masa Ustaz ke Pekanbaru? Kita lihat hadisnya. Betul Ustaz, ada hadis tentang Pekanbaru? Ada.
Ustaz main-main, tidak, serius saya. Ustaz betul ada hadis tentang Pekanbaru. Kita lihat jamaah, ada nggak hadis tentang Pekanbaru? Pekanbaru ada di negara mana? Nah, Indonesia maksud saya. Indonesia. Pernah membaca hadis ini? Tidak sengaja ketika saya membuka syarah Syekh An-Nawawi Sahih Muslim, saya menemukan hadis ini. Anna Thauban hadasah, bahwa Thauban bercerita annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau Thauban sahabat Rasulullah mendengar Rasul bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Berarti bumi bulat apa datar? Bumi yang bulat dibikin datar, berarti bumi sebelumnya bulat. Bulat apa datar? Nanti kita ceramah, nanti kita diskusi. Ya. Hatta ra'aitu masyariqaha wa ghariba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Terbentang indahnya dan luasnya dunia. Allah berikan Muhammad, bumi ini aku serahkan untukmu. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Atani kang al-kanzain, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Berarti hadis inilah yang kemudian ditekankan oleh Profesor Dr. Ahmad Manmur Suryanegara ketika kami seminar satu meja. Ustaz, ini hadis yang menjadi latar belakang kenapa bendera kita merah putih. Ulama-ulama pejuang kita berkata, robek warna birunya dari benda-benda lenda itu, sisakan merah putih. Itulah warisan Rasulullah untuk kita, negara akhir zaman. Allahu Akbar. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawala minha, sungguh umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Tuh kan, Pekanbaru ada di mana? Termasuk tidak? Jadi tidak salah kan kalau saya bilang Pekanbaru? Logikanya begitu jamaah. Allahu Akbar. Sebentar lagi jamaah, saya tanyakan hadis ini kepada guru saya 2016. Tadi Bapak Ibu adalah tahun pertama saya harus bersama jamaah ke Palestina. Itu tahun pertama saya harus membawa jamaah ke Palestina. Kita disambut oleh seorang Mr. Simon. Kita kerjasama dengan sebuah lembaga di Yerusalem untuk kita mencoba melakukan sebuah pergerakan Tahriru Palestin wa I'adatul Quds dari Habil Muslimin. Kita coba galang sebuah kekuatan untuk memerdekakan Palestina. Betapapun berat, ini bukan tugas mudah jamaah, tapi kami tertarik untuk membuktikan merah putih itu tadi. 2016 kami salat subuh di Masjid Kibli, satu dari 4 Masjidil Aqsa. Nanti tentang Masjidil Aqsa sebentar lagi Bang Mamur akan cerita. Ini saya sudah hampir selesai. Ya, jamaah, ini adalah guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi, beliau ketua Rabitah Ulama Palestin, ketua MUI-nya Palestina. Saya tanya langsung beliau tentang hadis merah putih. Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis fi biladina liana liwana al-ahmar wal abyad. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih. Polandia juga merah putih. Monaco juga merah putih. Tapi kan yang muslimnya terbanyak kita jamaah, betul? Jawaban beliau hampir sama dengan Dr. Yusuf Abu Sunaidah. Beliau adalah pakar ulama hadis. Kalau ingin belajar hadis sama beliau, luar biasa. Wah, hafalan hadisnya banyak sekali. Nah, beliau saya tanya pada salat asar bersama Ustaz Saifullah tentang hadis merah putih ini langsung di Masjid Al-Aqsa. Dan yang ketiga 2016 di Jogokarian, Yogyakarta, Ustaz Salim Afillah, saya titip pertanyaan pada beliau. Ustaz, tolong tanyakan pada beliau Ustaz. Saya tidak bisa hadir Ustaz, tapi titip pertanyaan. Pandangan beliau tentang merah putih dan Indonesia. Jawaban beliau apa? Luar biasa. Sama dengan dua syekh yang lain. Ala kulli biladin alladziina yaquluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li zadi hadadin qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Oh, betulkah demikian? Halo? Ada yang punya kayu api, ini pada sipit matanya, tolong diganjal. Yang ngantuk ganjal sama korek api. Sudah diganjal masih ngantuk, bakar korek apinya. Bray.
Jamaah, betul kata kalian dosa. Baik, kita buka peta sejarah. Arab sudah di zaman Rasulullah SAW, betul? Dimulai dari 610 Masehi di Mekah, berakhir 632 di Madinah. 23 tahun. Dari Madinah Rasulullah menggenggam dunia, betul? Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187 Masehi. Perang Salib dimenangkan kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka tepat di tahun itu 1187 Masehi, dari Kairo Afrika, Mesir Afrika, dunia digenggam kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib menang kaum muslimin. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda, 22 tahun menguasai 21 negara. Bang, oh ya bang, Imam Mahdi itu 22 tahun menguasai 21 negara. Abang berapa ahwat yang sudah dihalalkan? Jangan dulu bicara negara bang, ahwat dulu saja. Halo, udah nikah belum? Wah, jauh dari Muhammad Al-Fatih ya. 22 tahun menguasai 21 negara. Negara terakhir yang dikuasai Konstantinopel. Membuktikan apa yang Rasul sabdakan 900 tahun sebelumnya, kurang lebih. La tuftahannal Konstantinia. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, bukan ditaklukkan, karena Islam bukan penakluk, Islam bukan imperialis, Islam itu pembebas, karena bumi Allah wariskan untuk Islam dan kaum muslimin. Maka kolonialisme, imperialisme itu barat, bukan kita. Kita yang dijajah oleh mereka. Betul. Jadi itu bukan Islam, tapi barat. Sepakat? Aman. Sampai mana tadi? Bukan, itu iklan. Maka tercatat 29 Mei 1453 dari Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menguasai dunia. Yang belum Allah pilih Asia Tenggara, jamaah. 2012 dari Bandung, para pemuda Bandung dan Jakarta kita bersama-sama, dan Semarang, Jawa Tengah, kita berkumpul untuk mengadakan seminar internasional di momentum Konvensi Asia Afrika, konsensi non-blok 1955. 28 negara hadir. Dari 28 negara, satu yang sampai hari ini masih dijajah, Palestina. Maka di gedung di mana konvensi non-blok tadi kita laksanakan seminar internasional. Temanya Merdeka Palestina, Al-Aqsa kembali pada panggung umat Islam. Yeah. Freedom for Palestine, yeah, and return back the Al-Aqsa to umat Islam, to Muslim people in the world. Ya, to the Muslim nation. Kita undang 12 negara Asia Tenggara, Inggris, Amerika hadir. Saya panitia. Ya, apa kata mereka? Kami sepakat untuk menyerahkan kepemimpinan Asia Tenggara kepada Indonesia. Allahu Akbar. Jadi gimana jamaah? Ya, genderang kebangkitan Islam sudah dimulai. Perjuangan Islam di episode Sarai sudah dimulai, dan Allah sudah menetapkan Al-Mahdi sebentar lagi akan datang. Apakah kita hanya sebatas kajian dan tablik akbar? Selesai pulang ke rumah tidak akan berbuah menjadi kemenangan. Maka saya ajak Bapak Ibu sekalian, siap menjadi bagian kebangkitan Islam? Mau nonton apa mau jadi pelaku? Dengan apa menjadi pelaku? Berarti dengan jiwa dan harta kita. Siap bebaskan Palestina? Dengan jiwa dan harta kita? Yang jawab sedikit, berarti yang siap sedikit. Dan yang banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Masa bapak-bapak sama ibu-ibu yang berperang bersama saya? Mudahnya mana nih? Jamaah, insya Allah tolong doakan kami, saya dan teman-teman Yayasan Cahaya Babu Sodokoh, mengajak para pemuda dari seluruh Nusantara. Yuk kita buktikan merah putih itu adalah kita, Indonesia. Betul? Ya, dalam mimpi-mimpi ulama-ulama besar ini, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman, mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyebutkan Indonesia dalam mimpinya. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umat Islam Indonesia yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Humul ladzina sayuharrinakum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan memerdekakan kalian dari dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian. Allahu Akbar. Nah, kita buktikan merah putih Indonesia dan mimpi Syekh ini Al-Habib Muhammad bin Abi Al-Hasan Al-Maliki, cucu Rasulullah dari Mekah.
tubuhnya masih utuh sampai sekarang. Beberapa kali digali kuburnya untuk dipindahkan dari makam Baqi, masih utuh. Maka pemerintah Saudi menetapkan tetap jangan dipindahkan, ahli surga. Beliau pun mimpi sama, bahkan gurunya bertemu Rasulullah langsung dalam kasabnya, Syekh Utsman. Dan dalam pertemuan tadi Rasulullah menyebutkan Indonesia. Jadi gimana? Nah, saatnya kita sebelum kita berangkat, yuk kita bantu saudara-saudara kita di sana.